Selamat datang di Sandinomics. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang industri kreatif. Khususnya industri kreatif dalam perihal pembiayaan. Pembiayaan industri kreatif. Industri kreatif itu adalah sektor yang sangat menjanjikan. Kontribusinya kepada GDP kita besar. Kontribusi kepada pembukaan lapangan kerja juga besar sekali. Di sisi lain, industri kreatif itu adalah industri yang didominasi oleh UMKM, usaha mikro kecil menengah. Dan kendalanya adalah pembiayaan. Nah, dalam kesempatan ini, di episode kali ini, kita akan membahas tentang pembiayaan industri kreatif. Dan untuk itu, saya mengundang teman saya, Salman. Salman adalah Chief Sales Officer dari Investri Fintech Lending. Selamat datang, Salman. Terima kasih Alex, senang berada di sini. Udah lama kita nggak ketemu, sekali ketemu langsung forum seperti ini. Ya. Yeah. Investri itu kan adalah fintech lending ya, lembaga keuangan pembiayaan. Yeah. Jadi kita mau tanya mengenai pembiayaan industri kreatif. Tetapi sebelum saya bicara hal-hal yang teknis, saya mau sedikit bertanya ya, Salman sebagai penggiat di industri keuangan atau di pembiayaan, ini kan ada kondisi di mana perlu ada intermediasi bank atau lembaga keuangan antara kebutuhan daripada market terhadap pembiayaan dengan supply-nya gitu. Dan bagaimana ketika harus berhadapan dengan kondisi di mana UMKM, khususnya di industri kreatif, itu punya kendala mereka sering dianggap tanda kutip unbankable. Tidak memenuhi komponen atau persyaratan pembiayaan yang cukup sehingga dianggap bankable, bisa dibiayai oleh bank. Nah, bagaimana menghadapi itu? Sedangkan ini industri kreatif itu adalah sektor yang sangat potensial. Mungkin bisa sharing sedikit dari pengalaman gitu, melihat itu gimana? Salman, silakan. Oke. Pertama-tama kita mesti mencoba memahami dulu kenapa mereka dinilai unbankable. Jadi memang benar yang tadi disampaikan bahwa industri kreatif secara khusus ya, atau pengusaha UMKM pada umumnya itu sering dinilai unbankable. Mereka itu tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan atau memperoleh pembiayaan. Nah, kenapa tadi kan pertanyaan kan? Itu ada beberapa hal. Yang paling simpel adalah kenyataannya bahwa kalau kita sebagai seorang pengusaha misalnya ya ingin mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional seperti bank, kita itu memerlukan kolateral, jaminan dalam bentuk fixed asset ya. Kita juga perlu suatu rekam jejak atau track record credit history yang mendukung. Nah, para pelaku usaha UMKM ini atau di industri kreatif pada khususnya, karena sifat dari usaha mereka atau jenis dari usaha mereka, mereka memang tidak memiliki banyak fixed asset, ya. Karena kita bicara contohnya, saya langsung aja masuk ke salah satu contoh industri kreatif, sebuah agensi periklanan misalnya ya, atau event organizer. Mereka mungkin punya 5 atau 10 staff tenaga kerja gitu ya. Ya nggak perlu kan punya tanah yang luas atau bangunan fixed asset yang bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman pada umumnya dari lembaga keuangan seperti bank. Nah, itu adalah alasan utama kenapa mereka susah untuk mendapatkan akses ke pembiayaan atau financing. Kira-kira. Itu utama ya, masalah itu salah satu yang utama. Apalagi kira-kira yang menjadi kendala? Ya, itu yang poin yang kedua tadi, credit history. Credit history ya, kurang history. Lama dan kurang. Betul. Okay. Kita sekali lagi bicara UMKM kan, seperti ya, kita betul. Jadi menengah nih, mikro dan menengah, ya kecil dan menengah. Ya tentunya beda skalanya kalau kita bicara sebuah perusahaan besar ya. Nah, itu kira-kira yang menjadi alasan utamanya, Alex. Oke. Jadi unbankable, tapi padahal sektor ini sangat menjanjikan. Ya. Berikut ini ada data sedikit kita sajikan ya, bisa kita lihat sama-sama bahwa
industri kreatif itu potensi ekonominya itu adalah 124 miliar dolar pada tahun 2025. 124 miliar dolar, besar loh itu. Pertumbuhan pendapatan 70% UMKM di Indonesia itu 30%. 30% dalam setahun ya harusnya ini. Growth-nya, ya betul. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap GDP 7,8%, signifikan. Lalu ekspornya mencapai 23,9 miliar. Ini kan sebenarnya ada satu data yang sebenarnya kita perlu sampaikan, kita belum sempat compare, itu adalah kontribusinya terhadap lapangan kerja lebih besar lagi. Tapi problemnya tadi di sini dalam warna merah ini banyak kan 74% itu unbankable tadi dengan definisi-definisi yang tadi Salman sempat bahas gitu kan. Nah, kalau melihat itu lalu dari sisi Salman itu melihat solusinya apa sih kira-kira untuk mereka bisa bankable gitu. Dan bagaimana supaya mereka bisa bankable atau bagaimana mereka bisa mendapatkan pembiayaan gitu. Oke. Ya, ngelihat tadi beberapa data statistik yang di-share di sini, saya langsung kesannya adalah bahwa ini adalah sesuatu yang signifikan. Sesuatu yang nggak bisa kita abaikan atau kita ignore begitu saja ya. Potensi yang besar itu yang tadi Alex sampaikan. Nah, karena itulah ya kami di Investri sebagai sebuah alternatif pembiayaan financing, memang kita melihat atau mentargetkan menyasar UMKM atau di industri kreatif ini pada khususnya. Karena potensi yang besar tersebut. Bagaimana membuat mereka bankable, yaitu mungkin kita bicara lebih panjang lagi ya, bagaimana meningkatkan size, ukuran ke depan dan bisnisnya. Tapi yang ada di depan mata dulu. Kalau kita bertemu dengan pelaku usaha teman-teman industri kreatif yang memiliki bisnis yang menjanjikan, punya kontrak atau punya tagihan ke perusahaan besar lainnya yang memang membutuhkan jasa mereka untuk membuat suatu event atau mendesain suatu web atau portal di perusahaan mereka ya, kita mesti melihat potensi atau revenue stream mereka. Bagaimana kita bisa memberikan modal kerja dengan bukannya menanya mana fixed asset, mana tanah atau mana bangunannya, tetapi apa kontrak atau pekerjaan atau tagihan yang bisa dijadikan underlying transaksi. Nah, kira-kira itulah garis besarnya bagaimana kita mencoba untuk istilah kita. Coba saya potong. Ya. Jadi ini kan mulai mengerucut ya. Ya. Investri yang saya dapat data itu. Yes. Ya. Ya ini. Ya. Dari total fasilitas pinjaman yang disalurkan, Investri itu telah menyalurkan 1,29 triliun kepada ekonomi kreatif. Betul. Selama 2022. 2022 ya. Dan itu mungkin adalah porsi terbesar ya, atau salah satu yang besar dalam total portfolio penyaluran pembiayaan ya. Gitu. Itu karena memang secara strategis direncanakan menyasar sektor industri kreatif tadi, ekonomi kreatif, atau secara natural terjadi karena gerak pasarnya. Pasar ternyata industri kreatif lah yang menjangkau ke Investri. Bisa cerita sedikit tentang itu tadi? Oke, baik. Jawabannya simpelnya adalah mix, a little bit of both ya. Satu, memang karena sifat atau nature daripada bisnis mereka yang kita paham mereka tidak memiliki akses memadai terhadap pembiayaan, memang kita sengaja menyasar ke industri atau ekosistem tersebut. Yang kedua juga kita paham bahwa para teman-teman pelaku usaha UMKM atau di industri kreatif secara khususnya itu memang mencari alternatif financing, dan sebuah fintech lending platform seperti kami itu memang menjadi alternatif solusi bagi mereka. Dengan cara yang saya sampaikan di awal tadi ya, adalah di mana kita melihat atau menilai kontraknya. Oleh karena itulah memang betul tadi hampir 1,3 triliun rupiah ya, itu pinjaman yang Investri sudah salurkan sepanjang tahun 2022 di industri kreatif. Itu komposisinya kalau saya nggak salah 37% dari total pinjaman yang kami salurkan. Jadi memang itu adalah komponen atau portfolio terbesar kami. Karena ya alasan atau driver yang tadi kita discuss barusan.
Dan juga bicara soal industri kreatif ya, kita mungkin kalau boleh singgung sedikit siapa sih industri kreatif itu ya. What do they do ya? Ya sekali lagi beberapa contoh ya. Tadi event organizer sudah kita sebutkan, agency periklanan ya, lalu juga kegiatan usaha di bidang kuliner, makanan dan minuman. Oh, yang disalurkan oleh investor Iya, tadi ya? betul. Lalu juga musik, film, sampai rumah produksi. Oke. Ya, itu adalah pelaku usaha yang real ya, yang memberikan kontribusi PDP, nilai ekspor dan sebagainya yang tadi kita lihat data statistiknya di awal. Dan tentu saja like in any case kalau kita seorang entrepreneur, as you want to grow your business, apabila ingin naik kelas gitu ya, tentunya membutuhkan pembiayaan, modal kerja. Nah, disitulah kami coba masuk untuk nge-bridge gap tersebut. Oke. Sip. Berarti kalau saya boleh tanya kan, sebagai lembaga pembiayaan yang banyak berinteraksi dengan industri kreatif, feel-nya gimana terhadap industri kreatif kita ini? Kan saya rasa selama pandemi kemarin itu sektor ini cukup terpukul ya. Oh ya, pasti. Banyak Pasti subsektor terpengaruh sangat terpukul ya. ya. Walaupun ada juga yang grow ya, seperti digital itu grow, tapi event organizing saya rasa terpukul, terus dan banyak yang lain terpukul. Jadi memang ini mix ya, karena ini kan 17 subsektor ekonomi kreatif ya. Tapi feel-nya gimana terhadap sektor ini? Ada terasa nggak memang ini kan kelihatan ya, kalau biasa melakukan pembiayaan ke salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini, terus terlihat mereka growth-nya bagus, mereka membayar dengan rajin, bahkan mereka ditambahkan fasilitasnya kayak gitu, atau sebaliknya gitu, gimana tuh? Oh tentu terasa banget gitu loh. Kita bisa lihat. Terasa positif ya? Iya, Pertama yang pertanyaan kedua dulu. Kita melihat contoh di mana pelaku usaha industri kreatif yang omsetnya itu by definisi by the way ya untuk UMKM itu kita lihat di kisaran 15 sampai 20 miliar rupiah per tahun sales, omset atau top line ya. Yang pertama kali datang ke kami minjem 1 miliar, 2 miliar gitu ya dengan menggunakan underlying transaksi, dibayar lunas, lalu datang lagi minjem 1 miliar, 2 miliar, dan seterusnya bisa pinjaman dalam 1 tahun ya, itu bisa sampai 5-10 miliar misalnya ya, setelah bayar lunas, itu salesnya meningkat. Dan kita tahu kenapa ya, karena tentunya bagian dari kita punya proses analisa kredit, kita juga mesti melihat berapa omset mereka, ya kan? Dan kita melihat itu naik. Jadi itu adalah sesuatu yang positif. Yang saya rasa itu juga bagian dari pertumbuhan 30% yang data ditampilkan di awal tadi. So, it's positif. Bagaimana, itu baru satu contoh saja. Bagaimana ke depannya? Tadi Alex di awal bilang pandemik. Ya memang kita bicara 2 tahun dari ke belakang ya, dari Maret 2020 kalau saya nggak salah, ya memang kegiatan offline banyak yang off ya. Banyak yang tidak ada, jadi terpukul ya. Tapi ya kita bersyukur, kalau boleh barangkali istilahnya adalah, saya sering baca atau dengar gitu, adalah istilah pasca pandemik, post pandemik. 2022 ini kita melihat industri ini kembali. Kita melihat subsektor usaha ini menggeliat kembali. Itu tercermin dari jumlah hampir 1,3 triliun rupiah pinjaman yang kita salurkan tersebut, ya kan? Itu growth yang tinggi, dan apa pandangan kami atau mungkin pribadi ke depannya terus terang sangat positif. Kita antusias dan siap untuk mendukung industri kreatif Indonesia ke depannya. Kita percaya bahwa semua bisa tumbuh. Oke, itu tagline-nya Investri. Semua bisa tumbuh. Sesuai dengan tagline kami. Semua bisa tumbuh. Semua bisa tumbuh. Bagus. Oke, kembali lagi mengenai kolateral atau jaminan. Kan kalau kita mau pinjam ke bank, kita harus bawa jaminan, fixed asset, kolateral ini kan. Nah, di dalam satu pemberitaan ya, kita coba cari kita dapat berita ini. Pak Yasona ya, itu bilang, konten YouTube bisa untuk jaminan utang ke bank. Waduh, heboh tuh. Konten YouTube bisa jaminan ke bank. Tapi maksudnya itu adalah intellectual property dalam bentuk konten atau apa, itu bisa menjadi jaminan, bisa menjadi kolateral gitu. Nah,
ini kan menarik ya. Ya. Mungkin bisa nggak cerita opininya Salman tentang itu dan kalau melihat itu terus Investri dan Salman itu gimana gitu menyikapinya? Yang pasti menurut saya ini adalah sesuatu yang menarik. Kita paham latar belakangnya apa. Karena kami tetap aja adalah sebuah perusahaan finansial dan juga teknologi. Bicara soal teknologi, kita nggak lepas dari bicara soal data. Jadi menurut pendapat saya yang dimaksud oleh Pak Menteri adalah kalau kita bicara soal intellectual property ini barangkali kalau saya nggak salah yaitu contoh bahwa musisi misalnya bagian dari industri kreatif juga by the way ya kan itu kan banyak mengupload atau memiliki kontennya di media seperti YouTube. Misalnya ya salah satu ya. Dan saya rasa atau platform musik lainnya lah ya, di mana itu ada royaltinya setiap kali ada musik tersebut atau konten tersebut didengarkan atau didownload oleh kita masyarakat. Itu kan ada royaltinya. Dan bicara soal teknologi, hal seperti itu adalah sesuatu yang mudah di-track. Kita tahu bahwa berapa kali sih diunduh, berapa kali sih di-view, dan yang paling penting juga berapa royalti yang didapat dari hasil kegiatan tersebut. Sehingga kalau kita bisa men-track misalnya ya terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan intellectual property ini, Alex sebagai seorang musisi misalnya memiliki X rupiah income per bulan dari kegiatan yang berbasis teknologi seperti ini aja, saya rasa itu bisa menjadikan suatu landasan apabila seorang financier atau sebuah lembaga keuangan pembiayaan ingin memberikan kredit. Jadi modal kerjanya berapa yang dibutuhkan kalau seandainya dia mau berusaha atau meminjam uang lah ya dalam hal ini, itu bisa menjadi basisnya. Ini masih dalam awal menurut saya ya, tetapi ya kita sudah ada diskusi internally terkait dengan hal itu dan sesuatu yang kita juga sedang lihat dan sedang jajaki. Jajaki ya? Ya saya pikir make sense ya, make sense karena dia jelas kok revenue-nya kan, dan angkanya kadang-kadang cukup signifikan gitu dan continuous gitu. Oke. Jadi kita tunggu nih, ini breakthrough nih. Satu hal yang bagus saya pikir ya, jadi mendorong orang juga untuk semakin berkreasi, semakin kreatif, punya konten atau punya punya konten yang pada akhirnya bisa dia jadikan jaminan untuk pembiayaan bank. Karena di awal tadi kita ngomong kolateral nggak ada, nggak punya fixed asset gitu ya. Oke, untuk menutup diskusi kita, ada satu pertanyaan penutup yang saya mau sampaikan ke Salman. Dengan udah punya exposure dengan industri kreatif ini, bagaimana Salman pribadi atau mungkin juga perusahaan melihat masa depan industri kreatif, potensinya, terus bagaimana solusi terhadap unbankable-nya si para pelaku industrinya, gimana melihat kira-kira dalam, ini kan udah mau tutup tahun ya, kita akan ketemu tahun baru ke depannya, terus lalu ada ke depannya gimana melihat industri kreatif? Sekali lagi kita sangat positif. Kita sangat positif karena ya potensinya seperti tadi sudah disampaikan di awal 125 miliar US dollar ke depannya sampai dengan 2025 itu adalah angka yang signifikan ya, adalah angka yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua juga jumlah UMKM di Indonesia, pelaku usaha UMKM di Indonesia itu ada sekitar 65 juta. Kontribusinya terhadap lapangan kerja itu sangat besar ke depannya ya. Dan bicara soal industri kreatif secara khusus, selama mereka bisa kita dukung untuk mendapatkan akses ke pembiayaan, mendapatkan modal kerja, kita percaya industri kreatif di Indonesia itu akan terus tumbuh. Ya, sekali lagi ya kita bersyukur bahwa kita sekarang sudah ada di masa pasca pandemik. Kita banyak melihat di luar kegiatan-kegiatan semakin sering bermunculan yang tadinya sempat hilang tuh setahun 2 tahun kemarin, sekarang sudah mulai ada. Itu kan adalah kita melihat bahwa the business is back gitu loh. Dan tentunya kami siap untuk mendukung pertumbuhan dari teman-teman UMKM, teman-teman di industri kreatif ya, untuk bisa memberikan lebih lagi kontribusi ke depannya. Dan saya percaya sekali dengan data-data statistik ini memang sesuatu yang kita monitor dan amati terus. Oke, terima kasih
Untuk itu terima kasih banyak Salman sudah sempat datang dan ngobrol, memberikan kita masukan dan gambaran tentang satu topik yang menarik ini. Mungkin saya lihat bahwa apa yang dilakukan Investri dengan banyak menyalurkan pembiayaan ke industri kreatif adalah satu hal yang bagus. Karena demikian pentingnya sebenarnya industri kreatif bukan saja dari sisi sebagai sektor yang penting ya, kan banyak industri ini semakin growth-nya semakin tinggi, tetapi Betul. di sisi lain juga industri kreatif ini dari sisi pembangunan ekonomi juga penting karena dia kontribusi lapangan kerjanya sangat besar, dia kontribusi terhadap GDP juga signifikan, growth-nya kita lihat besar, sehingga ini adalah hal yang tepat sebenarnya. Demikian, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih juga pemirsa Sandinomics menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini di Sandinomics di YouTube, Instagram, dan semua sosial media lainnya. Terima kasih.